Hai guys, selamat datang di podcast Ceritaku Ceritamu, di mana kalian bisa sharing tentang kesedihan, tentang masalah cinta dan pokoknya segala hal yang ingin kamu curhatin ke kita. Ya. Ada aku Eca di sini Dan aku Dika. Ada teman kita yang paling cantik, Anissa. Halo. Halo. Nah, ini adalah kali pertama untuk aku dan Dika membuat podcast ya Dik ya. Tujuannya untuk mungkin teman-teman yang ingin curhat sama kita, yang mau sharing tentang apapun, tentang masalah, kesedihan, atau kalian lagi stres, bisa hubungin kita. Oke, langsung aja kalau gitu. Ya. Perkenalan dulu nih, gimana? Hai teman-teman, namaku Anissa. Aku adalah mahasiswa di Universitas di Surabaya. Oke, sekarang kan mahasiswa nih. Sekarang masih ada kegiatan kuliah nggak sih? Sekarang sih masih libur ya, belum masuk. Cuma nanti kalau sekitar akhir September bakal masuk kuliah pun online gitu lah. Masih online ya, karena emang corona ini nyebelin banget gitu ya. Gak hilang-hilang, tapi ya udahlah ya, didoain aja semoga cepet hilang. Oke, kita tema besar kita hari ini adalah toxic relationship. Nanti Kanisa akan cerita sama kita, sharing sama kita pengalaman pribadinya tentang menghadapi pasangan yang toksik. Nah, oke. Kita kupas dulu aja ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Definisi toxic relationship menurutnya Anissa itu kayak gimana sih? Di sini kan kalau toxic itu artinya beracun. Relationship hubungan, berarti hubungan yang beracun. Di sini kalau menurut aku sih ya, hubungan yang beracun itu benar-benar nggak sehat gitu loh. Hubungan yang di dalamnya itu lebih banyak sisi negatifnya daripada positifnya, sehingga kita tuh merasa dirugikan oleh hubungan itu. Nah, kalau setauku orang itu pasti pernah mengalami toxic relationship. Cuman memang nggak semua orang sih. Tergantung diri kita masing-masing apakah kita menyebut itu toxic atau enggak. Karena emang nggak semua dikekang itu adalah toksik. Kadang malah kita nggak dikekang itu malah ngerasa nggak disayang, ya nggak sih? Benar. Orang tuh emang beda-beda. Ada yang kayak ngerasa dikekang itu berarti tandanya dia sayang. Kadang kan ada yang enggak ya. Gitu sih. Aku setuju sama Kak Anissa. Terus ada lagi, menurut aku definisi toxic relationship itu juga ketika kalian dan pasangan sama-sama tidak nyaman dalam hubungan itu. Misalnya mengalami kekerasan fisik atau kekerasan verbal dari kata-kata, itu juga bisa sih didefinisikan sebagai toxic relationship. Kalau kamu? Kalau tadi kan disebutin dikekang gitu kan ya, dikekang terus kekerasan gitu. Kalau kekerasan sih aku nggak setuju sama sekali sih. Kalau kekerasan ya, cuman kalau dikekang tuh kayak kalau udah ke toxic tuh dikekangnya keterlaluan gitu loh. Iya benar. Karena kalau dikekang kan biasanya ya untuk kebaikan kalian juga gitu kan. Ya namanya juga pacaran kan, hubungan gitu kan. Harus saling percaya juga gitu kan. Tapi kalau udah kelewat batas tuh yang nggak bisa dimaafin sih menurut. Jadi kayak kita misalnya ngerasa dijauhin sama teman-teman kita gitu kan. Ada kan yang kayak gitu. Yang akhirnya kan kita nggak bisa main gitu kan. Nggak bisa kumpul sama teman-teman gara-gara kemana-mana harus sama pacar. Nah, itu sih. Itu juga masuk ya. Kemana-mana nggak boleh sama cowok lah gitu. Ada yang kayak gitu. Aduh, aku harus tahan nih ya buat bahasan toxic relationship. Karena kamu pengalaman. Bener. Terima kasih banyak, Dika. Aku juga ini loh ya. Terima kasih buat kamu meskipun kamu belum pernah menjalani hubungan, tapi dia kata-katanya hebat 21 tahun jomblo. Stay jomblo, gak apa-apa. Nanti akan ada waktunya buat dia menemukan pangeran berkuda putihnya, ya kan, yang akan datang dan mampir kamu. Oke. Aduh, maaf guys, aku ketawa banget. Tapi seru sih, lucu. Oke, berikutnya. Lucu banget emang. Kok bisa sih? Ceritain dong gimana pengalaman Kak Anissa yang pasti kan nggak sadar kan kalau misalkan itu toxic itu toksik, itu gimana, ceritain. Awal-awalnya. Jadi awalnya pacar pasti ngerasain cemburu kan? Ya. Nah, cemburu yang berlebihan itulah yang bisa bikin toxic relationship. Cuman di awal-awal itu emang orang baru pacaran pasti ngelihatin yang baik-baiknya aja. Benar. Belum pernah marah-marah, belum pernah cemburu yang berlebihan, belum ngelarang-larang kita ngapa-ngapain. Entar seiring berjalannya waktu, mungkin sekitar setengah tahun, udah deh kelihatan itu sifat-sifat aslinya. Jadi menurutku ya, janganlah berharap kita tuh bisa merubah sifat seseorang. Cuman kita aja yang belum mengenal dia gitu loh. Belum mengenal aslinya dia. Tunggu aja sampai waktu yang menjawab semuanya gitu loh. Jadi mending ditinggalin aja itu toxic relationship gitu. Tapi ya menurut aku pasti nggak mudah untuk ninggalin toksik karena itu tadi kita belum sadar apakah
yang dilakukan sama pasangan kita itu termasuk toksik atau enggak ya kan? Kadang Karena kayak dibatasin. awal gitu nggak sih? Apalagi kalau cewek kan kayak terbutakan oleh cinta gitu Bener, kan. cinta tuh emang buta, say. Emang buta cinta itu. Ya kan? Iya, bener. Cinta tuh emang buta. Jadi ya gimana ya? Emang sangat susah ketika kita harus berhadapan sama orang yang itu tadi berlebihan dalam membatas-batasi kita atau emosinya nggak terkendali sama kita, itu sih yang susah gitu. Terus Jadi setelah beberapa tahun menjalin hubungan sama si dia ini, baru deh ngerasa kayak gimana ya, HP-ku, sosial mediaku itu selalu dipantau 24 jam sama dia gitu kan. Disadap berarti. Jadi setiap ketemu aku harus nyerahin HP-ku, diglodain itu udah, galeri semuanya dicek diglodain semua. kakak. diglodain bahasa mana? Digeledah. Digeledah, ya dah. Kayak geledah rumah. Maklum orang Surabaya ya. Gak apa-apa, lanjut. Ya itu deh, teman-temanku yang kayak apa ya, ngejulitin hubungan kita, Julit, itu guys, bakal julit. di DM dong sama dia, langsung dilabrak dong, walaupun itu lewat chat, dan itu bikin kita nggak nyaman kan. Bener, Ya itu deh asal mulanya nggak nyaman, terus akhirnya aku dilarang bergaul sama cowok, disuruh keluar dari ekstrakurikuler aku yang ada cowok-cowoknya, pokoknya aku harus sama Bener. cewek aja gitu. Bener. Main pun main Harus sama sama dia, cewek. heeh. Sama sama dia. dia juga bisa cemburu sama teman cewek gitu. Aduh, Aduh, aku nggak kuat, boleh nggak sih juga cerita? Ya kan- boleh, silakan. Silakan. Sama sih, kalau aku juga tahun-tahun pertama itu aku nggak sadar ya kalau misalnya dia ternyata memiliki sisi yang kayak gitu sama aku. Jadi tahun pertama aku inget banget ketika aku mulai pacaran sama dia, aku kan pergi sama temen aku main. Habis gitu aku tuh di chat kayak kamu gitu ya, kalau misalnya sama temanmu kamu nggak inget aku, chatku nggak kamu balas, kan aku lagi main sama teman-temanku, ya nanti pasti akan aku balas, ada waktunya kan. Tapi ya gitu, dia tiba-tiba gitu. Itu awal mula aku masih ngerasa oh mungkin dia lagi ini kali ya, lagi butuh aku atau lagi kepengen aku chat dia terus, diperhatiin terus. Ya udah, tahun pertama, tahun kedua semakin tahu akhirnya ya sudah. Semakin toksik. Iya, semakin toksik, tapi ya sudah nggak apa-apa. Berapa tahun sih? Jadi aku ngejalanin toxic relationship itu 2 kali sih. Jadi Dua yang kali cuy, dia pro player cuy. Oh my god. Tukang menghadapi ini. Pasangan yang benar. Jadi yang pertama itu sekitar 2,5 tahun, yang kedua sekitar 1 tahunan lah, berarti total 3,5 tahun. 3,5 tahun. cuy. Dengan orang yang berbeda kan ya? dengan orang yang berbeda. Pernah nggak sih kamu putus nyambung gitu? Nggak pernah Selama sih, pacaran? nggak pernah. Jadi aku tuh orangnya bener-bener memikirkan aku ini putus, aku nggak boleh nyesel. Terus aku pertimbangin lagi tuh. Jadi kalau udah putus, bener-bener udah putus, nggak ada hubungan sama sekali, udah kayak lost contact gitu. Jadi kayak aku orangnya tuh nggak bisa berteman sama mantan gitu loh. Soalnya kan kayak, benci aku dulu diginiin, aku dulu ditoksikin gitu kan. Kalau aku sih paling nggak bisa ya, Dik. Maaf ya, Dik, bukannya aku tuh Kamu nyambung jangan kamu. tanya aku. Enggak, iya. Gak bisa ya, Dik. Kamu jangan tanya aku. Aku dari tadi tuh ya pernah ketawa. Soalnya aku tuh nggak pernah punya pengalaman pacaran Iya. aja, nggak pernah gitu. Aku Apalagi cuma bilang ke kamu, aku maaf, aku nggak nyinggung kamu. Ya silakan. Mangga tuh. Aku nggak nyinggung kamu tadi sampai mana sih? Aku lupa. Sampai nih dia ngekat hubungannya dia. Pokoknya harus lost contact kalau Oh ya, kalau aku tuh nggak bisa kayak gitu. Aku tuh harus, karena awalnya temen ya, harusnya kalau jadi mantan ya kita harus bisa jadi teman temen. lagi gitu. Gitu, karena aku bukan tipe orang yang suka bermusuhan. Tapi ada sih orang yang kayak udah nggak mau yang namanya mantan tuh harus. Aku malah ya, udah putus sama dia, aku malah minta nanti kalau kamu menikah, undang aku di pernikahanmu. Lumayan lumayan kan, dapat amplop dari aku. Kamu tuh harus mikirin itu. Tapi jangan sampai kita memberi kesempatan dia untuk duit mulu nih. ini. Iya. Loh, duit itu penting, say. Duit itu Penting apa enggak? Penting dong, Kalau kamu penting. disuruh milih Duit atau pasangan, kamu milih apa? Duit dulu itu. duit kan? Duit itu segalanya. Ya, siap. Kita punya duit, baru itu kita punya pasangan, gitu kan? Atau pasangannya berduit. Oh, oke. Bener banget. Aku suka nih. Pasangan yang berduit. Benar. Itu. Benar. Jadi aku kita setuju. cuma di rumah
ngurus anak udah gitu. Tapi mustahil ya zaman sekarang ya. Iya sih. Tahu Karena nggak sih? kita lebih suka kalau cewek-cewek gini kan lebih suka yang karir dulu lah. Terus udah habis itu Ngejar cita-cita dulu baru ngejar benar kejar jodoh. cinta. Bener. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Pernah nggak sih kayak ngalamin kekerasan fisik gitu loh? Yang fisik ataupun verbal kayak omongan gitu, oral gitu. Dua-duanya pernah. Fisiknya kayak gimana? Kekerasan fisiknya kayak gimana tuh? Dua-duanya pernah di mantan yang berbeda ya tentunya. Jadi yang satunya ini lebih ke verbal, yang satunya verbalnya halus banget tapi ke fisik, gitu. Oke. Ini sih kalau yang mantan yang ke fisik ini nggak pernah nyakitin secara kata-kata gitu loh. Dan itu pun kekerasan fisiknya tuh pas kayak hubungan udah di ujung jalan gitu. Kalau yang kekerasan verbal ini udah dari awal hubungan udah ngerasain gitu. Baru beberapa bulan dia udah berani, oh udah gini udah kasar gitu kan. Terus akhirnya buatlah kita perjanjian kalau kamu ngomong kasar lagi, udah aku nggak bisa gitu loh. Akhirnya itu pun terjadi berkali-kali. Akhirnya kayak gimana ya? Udah kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa terus. Aku nggak bisa sama orang kayak kamu gitu. Ya semua pasangan aku rasa pasti pernah janji ya kita nanti bakal nikah pasti kan. Namanya juga waktu awal-awal falling in love banget. Tapi setelah kita melewati prosesnya dan kita merasa benar-benar udah nggak cocok dan hubungan ini udah nggak sehat, ya mau gimana lagi kan? Kalau diterusin pun nggak baik. Nggak baik. Dipaksain juga nanti akan sakit satu sama lain gitu loh, ngerasa nggak Hubungannya jadi cocok. jelek juga gitu. Bener. Bukan perkara waktu ya kalau kita memutusin orang itu ya nggak sih? Bukan karena lamanya kita menjalin hubungan atau enggak, tapi kita mikirin buat kebahagiaan diri kita. Iya benar-benar. Ya Kalau kan? mencintai tapi nggak bahagia ya sama. Bener. Ya ampun gila loh. Kata-kata yang keluar dari Dika ini keren banget loh. Tepuk tangan dong buat Dika. Ya ampun. Mantap sekali kamu. Teman-temanku tuh banyak yang curhat ke aku kayak tong curhatan gitu loh, tong sampah curhat gitu, curhat. Ya Jadi ampun. pengalamanku tuh banyak gitu loh, walaupun aku belum pernah pacaran. Berarti kamu adalah sosok orang yang jadi pendengar yang baik buat Amin. teman-teman, ya kan? Beda habis. Ya udah, lanjut ya. Pernah nggak sih kamu menjalani hubungan sama mantanmu dua-duanya ini, pernah nggak mempermasalahkan hal yang seharusnya itu bukan masalah tapi malah jadi masalah gitu? Masalah kecil jadi gede gitu. Iya, itu ribet banget sih ngomongnya. Pasti kayaknya semua cewek pernah ngalamin ini. Mungkin tergantung aja sih, ada yang dipermasalahkan, ada yang enggak. Kalau ditanya mau makan di mana, mau jalan di mana, jawabnya apa? Terserah. Itu deh yang bikin masalah. Dan itu tuh benar-benar kayak apa ya? Kalau aku nggak jawab, ya dicubit deh. Oh gitu, Steve kamu. Kayak kalau nggak gitu sepeda motor tuh bakal diberhentiin. Ditunggu kamu sampai mau jalan. Gitu. Jadi kayak aduh gimana sih, masa aku terus yang nentuin gitu kan. Jadinya lama-lama kayak membludak gitu loh. Jadi dia nggak pernah yang kayak misalnya kamu terserah nih, oh ya udah aku yang nentuin gitu ya. Nggak pernah kayak gitu loh. Berarti sama-sama terserah gitu. Ya udah, nggak usah makan aja, makan di rumah aja udah. Yang nentuin ibumu, udah ibu kalian yang nentuin. Udah mau makan apa? Harusnya sih gitu ya. Tapi gimana lagi, yang nyetir siapa gitu kan? Iya sih. Aduh, itu persoalan yang Simpel seharusnya sih, bukan klise banget masalah. Seharusnya nggak nyubit. Kadang ya perempuan kalau udah bilang terserah itu kan kita kayak sebenarnya kayak kamu punya uang berapa sih? Kita tuh makanya bilang terserah. Paham nggak sih maksud aku? Oh iya. Sesuai budget kamu Sesuai budget aja kamu gitu. aja kalau ngajak aku makan. Kamu nanya aku, nanti kalau aku mau makannya di tempat mahal, restoran mewah, nanti kamu nggak mampu, bingung lagi ya kan. Makanya kita bilang, ya udah terserah kamu ngajak kemana, ya kan mau Emang ngajak. gini ya? Kadang gitu loh ya. Kadang kita emang mau ngikut aja, kamu maunya apa gitu kan. Bener, kadang laki-laki tuh suka gitu. Tapi kadang perempuan juga suka gitu. Iya sih. Sama sih kita. Gak Gitu jelas. sih, iya. emang harus imbang sih kalau misalnya. Iya. Harus saling memahami. Iya. Benar. Jadi kalau misalnya kita terserah ya udah dia harus yang nentuin. Kalau misalnya dia yang terserah ya berarti kita yang nentuin. Jadi kita itu kalau mau hubungan yang baik itu harus sama-sama saling paham dan saling ngerti, nggak sih? Kalau waktunya kita marah ya si dia yang harus. Kalau ini. dia yang marah ya berarti kita yang Kita, harus slow down. gitu sih sebenarnya. Ya, tapi cari orang gitu tuh sekarang susah. Mau cari di mana? Tuh di depan Yang mana? itu. Oh, oke. Lanjut ya kita. Oke lanjut.
Lanjut. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ada trauma? Yang kamu rasain. Kan pernah kena toxic relationship 2 kali nih, udah kayak pro player kan, legend udah. Terus ada trauma nggak sih untuk memulai hubungan lagi gitu? Trauma selalu ada, pasti ada. Contohnya sekarang aku jomblo. Karena apa ya? Karena trauma gitu kan. Karena takut ya. Kadang gitu ada nih orang yang udah deketin kita, terus kita udah percaya dia, dianya ngilang, terus gimana? Trauma lagi dong kita. Jadi nggak sembuh-sembuh ya? Jadi lebih baik ya udah deh jomblo dulu aja, kayaknya emang belum waktunya. Bener. Besok aja nunggu kalau udah umurnya udah cukup, udah punya karir yang bagus, emang udah waktunya untuk ke jenjang yang serius gitu kan. Kayaknya kalau sekarang itu kok dipermainin mulu sih gitu kan, kayak buang-buang waktu gitu loh. Ya, mungkin belum Ketemu sama yang bener-bener cocok dan pas. Belum ketemu jodohnya, benar-benar jodohnya belum ketemu. Benar. Kalau aku sih, aku jadi cerita lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena aku nggak ada cerita gitu. Oke, aku gimana? cerita. Mau ceritain tuh gimana? Tapi dari pengalaman kamu yang 3,5 tahun dengan orang yang berbeda tuh kayaknya lebih sedih aku ya kayaknya. 5 tahun dengan orang yang sama dan baru sadar sekarang itu jadi kayak sedih. Ngapain aku tuh? Kenapa nggak buang-buang waktu? Ya kan? Kenapa harus buang-buang waktu sama dia? Kalau aku sih traumanya buat aku adalah ketika dia pergi itu yang biasanya aku tuh selalu bareng sama dia, kerja dianterin, kemana-mana dianterin, ke pasar pun aku harus sama dia dianterin. Bayangin dong, emang jarak rumah aku sama dia tuh dekat. Bayangin, hampir setiap hari deh kayaknya. Pacarku memang Dekat, enggak sih, nggak deket-deket juga, nggak deket-deket juga. Cuman ya 10 menit, 5 menit lah Oke. dari rumah. Jadi lumayan dekat dan dampaknya di aku adalah ketika aku sudah putus dengan dia, aku tidak bisa berbagi cerita sekarang sama siapa. Jadi aku harus menanggung semuanya sendirian kan. Yang kedua adalah aku tuh tipe orang yang gak apal jalan dan takutan, tau gak sih? Ya, karena aku pernah mengalami waktu itu nyasar. bukan, ya nyasar juga pernah waktu itu aku pulang dari kampus, aku tuh diikutin orang gara-gara aku habis kayak dia tuh maunya dia jemput aku di kampus, tapi aku nggak mau kan, aku pengen sendiri gitu. Sampai akhirnya itu aku diikutin dong sama orang, akhirnya ya udah deh kamu jemput aku aja, padahal itu motornya tuh bawa sendiri-sendiri, paham nggak sih? Motornya tuh bawa sendiri-sendiri kayak buntut-buntutan gitu. Oke. Nah, ada makin di aku jadi kayak sekarang itu aku harus ngebiasain sendirian, harus kemana-mana sendiri. Jadi itu sih yang lebih harus percaya sama diri sendiri itu agak susah karena biasanya bareng dibagi berdua apa-apa, sharing berdua. Jadi sekarang harus nggak apa-apa sendiri. Mandi sendiri ya, bukan? Terus pas kita Gak mandi pacaran doang. sama dia tuh kayak nggak punya temen gak sih? Benar, setuju. Jadi setelah putus itu malah bikin kita deket sama teman-teman kita. Benar. Tapi kadang juga agak ngerasa sungkan kan, kayak Kemana aja lo selama ini gitu kan? Kamu putus baru nih ke aku. Kalau nggak putus kamu udah lupa sama aku. Akhirnya aku tulis nggak gitu. Cuman waktu kemarin ya ada yang salah aja sama hubungan aku sama dia kayak kamu misalnya. Baru tahu ada feeling-feeling seperti itu ya. Ada. Baru tahu. Ada. Nanti kamu akan merasakan ya. Nggak, semoga Kak Dika nggak merasakan aja. iya. Jangan deh. Jangan deh. Iya, Jangan merasakan dengan gitu. toxic relationship. Iya, yang madu relationship aja Iya, ya. madu relationship. Oke, lanjut. Pasti kamu juga akan mengalami perbedaan ketika kamu sama dia dan enggak. Itu gimana? Tadi Kamu udah ada sedikit nggak? disinggung juga kan. Iya sih. jadi Pas putus itu kayak udah dipikirin mateng-mateng nih. Jadi pas putus itu nggak ada penyesalan sama sekali, malah lebih bahagia gitu loh. Aku bisa main sama dia, aku bisa kemana aja. Aku nggak harus pulang jam segini gitu kan. Aku nggak harus dibuntutin kemana-mana gitu. Penting banget sih. Yang aku pernah nih, jadi waktu itu ada kayak minum dulu ya. acara apa ya? Aku kan banyak kegiatan gitu, banyak organisasi. Posisinya lagi berantem sama dia. Terus si temen yang satu kos sama aku nih telepon, dia mau kesini nih nyariin kamu gitu. Terus aku cepet-cepet keluar kos. Aku ke kos temanku yang lain. Aku ngungsi ya di sini. Aku ini lagi dibuntutin sama doiku gitu. Terus kok pas banget
do iku nelpon temenku dong, temenku, ini lagi di kosmu nggak ngono? Enggak gitu. Jadi temanku bikin drama gitu. Kayak Kucingan ya berarti. Nah daripada aku diikutin kemana-mana gitu kan, dia juga kasihan sama aku juga mau ada acara di organisasi lain. Terus aku kayak, ya ampun gini banget sih hubunganku gitu loh. Pernah juga aku tuh, jam 11 malam kali aku masih ada acara di kampus. Di ini dong sama dia, ditungguin di depan gedung. Kan itu nggak nyaman banget gitu loh. Iya sih. Banyak nyamuk apa ya? Mungkin dia bawa autan biar dia nggak ini. Pakai diolesin. Ya dipakai diolesin biar nggak gatel guys. Biar nggak digigiti nyamuk kali ya. Oke. Udah. Lanjut Saran. saran buat teman-teman biar nggak terjebak di dalam toxic relationship. Atau untuk menghindari. Bisa buat aku juga nih. Bagus nih. Bener. Saranku nih ya untuk kalian yang sekarang lagi ada di masa toxic relationship, mending cepet-cepet tinggalin aja. Itu bener-bener nggak baik, nggak sehat buat kalian. Lebih baik kalian nikmatin aja deh masa-masa sama teman-teman dulu, happy dulu. Ntar deh kalau bener-bener udah cukup umur, udah waktunya serius, carilah. Enggak sih, kadang nggak cari, kadang dateng ya. Orang yang tepat akan datang ya. Jadi kayak bakal kalau kita serius, kalau kamu serius ya udah ke orang tuaku aja langsung gitu. Bener, setuju. Nah untuk Kak Dika nih, kan masih belum menemukan dan belum menjalani relationship apapun ya. Nggak apa-apa Kak, sabar aja. Siap. Suatu saat akan datang daripada coba-coba terus kena toxic relationship kayak gitu tadi. Aku doakan Dika semoga nggak kayak kita berdua yang pernah mengalami toxic relationship. Amin. Ya. Aku ada quotes hari ini Oke, tentang silakan. toxic relationship. Aku hari ini bentar salah. Aku memang kehilangan kamu, tapi aku menemukan kok gitu sih aku menemukan diriku lagi apa sih? Nggak jadi deh. Maaf ya guys, nggak jadi. Kayak gimana? Bentar aku mikir dulu. Kayak gini loh. Kayak aku memang kehilangan kamu, tapi aku menemukan diriku lagi gitu loh. Apa sih? Gimana sih? Ya nggak jadi. Gini loh, jadinya gini akhirnya. Aduh, aku Dia malu waktu nggak bersama jadi. pasangannya, dia tuh nggak menemukan jati dirinya sendiri. Nah, sekarang udah putus, baru deh dia menemukan sosok dirinya yang asli. Bener. Aku Kok malah aku yang paham sih? Gak apa-apa. Ya udah next. Kamu kata-katanya udah dipahami nggak kayak aku. Udah nggak sih? Udah nggak sih? Ya udah. Kak Anissa mau cerita sesuatu lagi yang mungkin Ada cerita lagi kah? Kayaknya aku ada pesan satu lagi aja deh buat teman-teman. Boleh. Secantik apapun kalian, sekaya apapun kalian, seglow up apapun kalian, itu nggak menjamin kalau kalian nggak bakal terjebak di toxic relationship. Bener. Nggak menjamin pasangan kalian akan setia sama kalian, nggak menjamin dia akan selingkuh. Jadi sabar aja, tunggu waktu yang tepat aja. Bener. Jangan Karena buru-buru. jodoh, iya, karena jodoh akan datang sendiri nanti. Jodoh sudah diatur sama Allah ya. sedap sekali kamu. Dan mungkin karena putus akibat toxic relationship itu adalah jawaban dari Allah kalau kita emang nggak jodoh sama dia. Iya benar banget. Benar. Menurut aku ya setelah kita terjebak dalam toxic relationship, kita meninggalkan dia, ya harusnya kita perbaikin diri kita dulu. Memantaskan diri kita dulu untuk pasangan yang lebih baik ke depannya, ya nggak sih? Iya. Karena jodoh itu mencerminkan diri kita. Ya. Kita tuh boleh sedih, tau nggak? Nggak apa-apa kita sedih soal patah hati, sakit hati tentang Wajar. orang, itu wajar. Tapi ya gitu, jangan lama-lama. Kalian harus punya batasan waktu buat diri kalian sendiri. Nggak mungkin kalian akan sedih lama-lama. Dunia ini berputar, nggak selamanya kamu akan sedih, gitu kan ya? Pasti nanti ada masanya kamu akan bahagia, sedih lagi, bahagia lagi. Hidup itu gitu kok, gampang. Jadi ya dipikir gampang aja, nggak usah susah-susah. Oke, sudah ya? Udah. Kita udah lama banget di sini. Ya sudah. Kak Anissa boleh loh diminum. Boleh diminum. Kita cheers aja berdua. Cheers bertiga deh, bertiga. Iya, kita Oke. minum. Oke. Kayaknya kemanisan deh. Kemanisan, nggak apa-apa kan Kak Dika emang manis, jadi dia tahu tempat di mana harus diminum oleh orang yang manis. Tapi ada yang lebih manis loh. Manis janjinya fuckboy. bener, aku setuju. Gimana? Buaya. Ya emang, ya
Ya gitu deh, emang susah ya ngindarin fuckboy. Ya, emang Ya pokoknya jadi wanita jangan gampang lah buat ngerespon pria, ya kan? Buaya-buaya yang bertebaran di luaran sana. Apalagi buat kamu yang baru-baru putus pasti kamu sedih. Sini cerita sama aku. Sini cerita sama aku. Kamu ada masalah apa gitu kan? Cowok tuh suka gitu. Yaudah ya, Oke. kita selesai hari Kita ini. selesai hari ini. Terima kasih buat Kak Nisa yang sudah datang. Makasih. Makasih juga udah dengerin cerita aku. Iya. Semoga perjalanan hidupnya lebih mudah lagi nanti, lebih baik lagi nanti, ditemukan dengan orang yang lebih tepat lagi. Amin. Dan buat kita juga sama doanya kayak gitu. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Ntar balik lagi ke episode tunggu aja di episode kedua. Dadah. Dadah. Terima kasih guys. Makasih. Jangan lupa. Love you. Yeah.